Baik, sebelumnya kita sudah bahas tentang CRUD. Ini adalah pertemuan terakhir tentang CRUD-nya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah tentang bagaimana cara mengubah data. Nah, yang kita sudah pelajari adalah tampil, tambah, kemudian detail, hapus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang sebenarnya untuk edit ini adalah gabungan dari beberapa script. Jadi kemungkinan banyak saya adalah copy paste dari script yang sebelumnya. Misalkan form editnya berarti saya script dari form tambahnya, kemudian script untuk menampilkan datanya nanti di formnya kita gunakan untuk editnya gitu. Untuk nyimpannya kita gunakan seperti form pas simpan tambah. Nah, sekarang kita harus buatkan dulu. Jadi fungsi tombolnya supaya berfungsi kita gunakan event click di dalam di sini di dalam halaman ubahnya ini, halaman detail maksud saya, halaman detailnya silahkan tambahkan tombol. Jadi kalau sebelumnya ini kan tombolnya kliknya masih on click gitu. Jadi belum kita buat sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini kalau misalnya ingin mengisi warna juga boleh ya. Di sini di kliknya ada isikan warna. Saya ingin colornya itu adalah ini primary, kemudian kalau yang di bawah sini biasanya kalau menghapus itu adalah warna merah gitu. Saya gunakan yang danger. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ketika saya klik edit ini, berarti dia akan memanggil satu buah fungsi, nanti namanya adalah edit item. Nah, edit item sesuaikan dengan name sama seperti yang sini. Tentunya nanti kita harus buatkan dulu edit item ini. Ya, edit. Nah, kita harus buatkan edit itemnya dulu. Edit itemnya itu nanti silahkan dibuat di style page ds. Nah, edit items ini bukan untuk mengeditnya, tapi kita akan mengarahkan ke halaman edit. Ya, jadi sekali lagi ini kita bukan untuk mengedit, tapi mengarahkan ke halaman edit. Sama seperti sebelumnya, kita mengarahkan ke halaman detail ini di pas tampil kita mengarahkan ke halaman detail juga sama seperti itu. Nah, saya di sini tambahkan di atasnya, saya tambahkan edit item. Tentu sini saya tambahkan berupa ID ya. Nah, ID. Nah, kita gunakan root. Nah, ini sebenarnya saya salah memberikan nama ya. Nanti yang kita perlukan activated root sama router lagi satu. Router kalau activated root untuk mengambil parameter yang di URL-nya, kalau router untuk berpindah. Nah, ini harusnya kita namanya kemarin root. Nah, di sini juga sama, jadi sini namanya adalah root. Saya ubah yang sebelumnya. Nah, tambahan lagi satu di sini router. Router itu adalah kita ambil dari routernya. Nah, kita gunakan ini sekarang. This titik router, nah, titik navigate. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Navigate kita akan bernavigasi ke script CRUD, kemudian ubah. Nah, di belakangnya isi parameter ID sesuai dengan inputannya. Nah, saya klik edit. Nah, ini betul-betul belum kita buat. CRUD ubah, kemudian ada URL sebelahnya. Ini yang baru kita buat adalah detail tambah tampil. Silahkan nanti Anda tambahkan satu, saya split komennya. Saya tambahkan unique generate page CRUD ubah. Ya. Silahkan kita buat dulu page-nya baru ini. Nah, strukturnya nanti hampir sama dengan tambah. Maksudnya desainnya hampir sama dengan tambah. Jadi saya copy yang tambah, nggak masalah ya. Saya copy yang tambah saja sambil menunggu prosesnya ini. Yang pertama tombol back-nya saya copy di sini. Tombol back-nya di dalam ubah ini saya copy tombol back-nya. Boleh ditambahkan di sini. Nah, sudah selesai generate-nya. Kita coba refresh ini. Nah, edit. Nah, ini belum juga. Walaupun kita sudah buat page ubah, tetapi yang berisi parameter 2 ini kita belum buat. Jadi kalau misalnya masih ingat, silahkan nanti rubah di CRUD routing module.ts-nya. Silahkan sekarang tambahkan seperti detail ini. Nah, tambah seperti detailnya, isikan ID-nya. Nah, sehingga nanti akan dibaca. Edit. Nah, dia akan mengarah ke sini. Kita edit misalkan yang
awal dulu ya tampilnya. Saya ingin mengubah yang ini misalkan Herdi, tinggal edit ya. Sekarang tujuannya menampilkan sesuai dengan ID ini, dua ini. Kita ke server lagi. Nah ini saya copy paste saja ya, jadi saya main copy paste. Jadi untuk yang script untuk detailnya ini berarti sudah selesai. Jadi kita nggak usah kesini lagi. Jadi untuk detailnya saya keluarkan saja. Kita fokus sekarang ke ubahnya. Diubahnya seperti yang saya bilang tadi, saya copy dari file tambah. Jadi kalau misalnya belum buat tambah, mungkin nanti agak repot ya. Di sini silahkan saya copy isinya, saya taruh di sini ya. Name-nya nanti name-nya tidak bisa dirubah. Name-nya tidak bisa dirubah, jadi saya isikan di sini adalah read only. Read only. Kemudian nanti bukan add item, tapi saya namanya adalah update item. Jadi ketika saya klik dia akan update. Saya tampilkan. Nah, ini. Tapi name sama nama dan yang lainnya belum muncul. Nah, berarti tugas kita sekarang di halaman ubah ini kita tampilkan dulu data yang lama sesuai dengan yang nomor yang ada di URL ini. Kita tampilkan dulu. Berarti kita kembali ke page ubah TS-nya. Ubah TS-nya ini. Nah, ubah TS-nya. Nah, nanti kita akan tampilkan seperti yang sebelumnya saya ajarkan. Anda tampilkan di ion view will enter. Enter. Ion view will enter. Apa yang dilakukan? Dia akan memanggil satu buah fungsi untuk menampilkan data. Nah, saya copy saja di pas detail kemarin. Di detail, Anda sudah buat fungsi untuk menampilkan data. Nah, show item atau show detail juga boleh di sini. Saya nanti namanya saya rubah jadi di bawahnya namanya adalah show item. Nah, sehingga sini saya panggil show item. Ada banyak error karena kita belum buat. Yang pertama kita di sini sesuaikan dulu. Name-nya tipenya adalah any. Ya, kemudian ada nama string, alamat, telepon. Nah sudah. Kemudian root-nya ini kita harus buat dulu ya di sini. Nah kita activate root-nya. Import kita di sini add angular command root. Nah bukan ini router. Nah kita isikan sini activated root. Nah ingat di konstruktornya silahkan isi private root ya, activated root ya. Sudah. HTTP juga sama, HTTP nya kita import lagi sini angular http command http ya, http client. Di sini silahkan tambahkan private http client ya. Nah sekarang kita sudah alamat tampilnya sama, jadi saya yakin ini ada kesulitan yang tak terlalu sulit, bisa saja sama seperti yang sebelumnya. Silahkan nanti pelajari materi sebelumnya kalau misalnya masih lupa ini. Nah, saya tampilkan dulu ubah, berarti dia akan tampil. Ingat ya, ini tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah ini bisa dirubah. Setelah proses ini berarti kita sekarang klik tombol simpan ini, klik, dia akan memanggil update item. Update item ini pun saya copy dari yang sebelumnya ya. Update item saya copy dari sebelumnya, yaitu copy dari simpan pas di dalam tambah. Di dalam tambahannya sudah ada simpannya di sini. Silahkan di blok Ctrl C kita paste di sini. Server URL-nya kalau Anda merubah, kalau Anda masih ingat di dalam Laravel itu berarti Anda harus tambahkan ID name-nya di belakang. Ini yang Anda ingin rubah. Di sini ditambahkan this titik name. Nah, yang kita rubah jadi name-nya tidak usah dirubah lagi. Yang nanti Anda rubah adalah nama, alamat, dan telepon saja. Gitu. Location ini masih error. Nah, salahan tambahan di sini importnya angular common, di sini tambahan location. Nah, di sini juga sama private location untuk tombol kembalinya ya, location. Nah, update item. Nah,
saya kirim lewat pos, berarti kirimnya nanti adalah ngirim lewat pos, nanti alamatnya adalah NIM-nya ini. Jadi saya sementara ini ya. Kalau misalnya sudah data terupdate. Nah, berarti sekarang kita akan mengirim lewat pos ke alamat mahasiswa yang di belakangnya ada NIM-nya. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di servernya di API-nya kan belum ada ini. Pos ya, pos mahasiswa di belakangnya ada NIM-nya ini. Ya, metodenya pos. Nah, kita buat di sini sekarang. Lihat ya, metodenya pos bukan delete. Pos mahasiswa ada ID-nya belakangnya, kita akan arahkan ke ubah. Kita akan arahkan ke ubah. Nah, jadi sini kalau misalnya saya simpan, ini kan belum ada ya. Jadi belum ada arahnya ke sana di sini. Posnya belum ada, kita sekarang tinggal sesuaikan di servernya. Di servernya di API-nya sudah, kita ke mahasiswa controllernya. Hapus ini sudah edit. Nah, saya gunakan ini saja. Ini saya sebelumnya saya hapus. Di sini sudah ada dua parameter yaitu mahasiswa. Nah, di sini Anda boleh langsung di sini. Ini kan namanya ID ya. Jadi saya di sini samakan saja namanya ID. Tipenya mahasiswa gitu. Atau di sini tipenya jangan pakai mahasiswa. Jadi biar nggak bingung. Karena ini namanya ID biar nggak bingung antara ID yang mana maksudnya gitu ya. Saya buatkan sini mahasiswa baru saja. Mahasiswa find sesuai dengan ID-nya. Nah, sesuai dengan ID-nya kita find. Setelah ketemu baru kita ubah sekarang string MHS. Nah, string MHS yang kita rubah ingat nama ya. Kita isikan sesuai dengan yang dikirim. Sesuai dengan yang dikirim. Yaitu string request yang di sini nama. Ya, begitu juga yang lainnya. Alamat, telepon. Ya. Kalau sudah string MHS, Anda isikan di sini adalah zip. Silahkan disimpan. Sudah diarahkan ke sana. Kita coba Herdi Nana zip. Ini kenapa error nih? API mahasiswa 2. Kita coba back di sini. Masih ya. Masih namanya Herdi. Kita cek di sini. Alamatnya adalah mahasiswa ID, jadi dia adalah ke muridnya pos mahasiswa garing ID. Mahasiswa garing ID. Ini akan larinya ke mahasiswa controller, kemudian ubah. Kemudian di mahasiswanya, ya, di mahasiswanya tambah request namanya request, kemudian temukan misalkan ID-nya, nama, kalau sudah sip, harusnya berhasil ya. Kita coba di sini yang diubah VGS-nya. Nah, di sini URL-nya sudah benar, this titik name sudah benar. Nah, kita coba refresh lagi. Lagi sekali di sini namanya adalah Herdiana. Simpan. Ada yang error di sini ya. Mahasiswa controller ubah. Mahasiswa controller ubah. Kenapa tidak ditemukan ya? Oh, kita buat update di sini ya. Nah, ada kesalahan klasik, silahkan nanti diperbaiki lagi. Simpan. Nah, berarti dia akan tersimpan ya. Namanya Herdiana. Nah, jadi itu tadi salahnya. Mungkin nanti kalau misalnya nanti ada error, silahkan bisa seperti itu ngeceknya. Nah, ini untuk ubah berarti sudah selesai semua dari CRUD semuanya, dari CRUD tampil, tambah, ubah, hapus sudah kita pelajari. Nah, seperti janji saya yang sebelumnya, pertemuan berikutnya kita akan membuat
tentang beberapa mungkin pertanyaan. Kalau misalnya nanti Anda ada yang kurang jelas atau misalkan ada yang ingin ditambahkan tapi nggak bisa, silahkan nanti coba di komen atau di-share ke saya, nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini adalah pertemuan ke-9, jadi nanti ada 3 pertemuan lagi, sehingga nanti Anda harus, kalau misalkan tidak paham silahkan ditanyakan. Nanti proyek terakhir adalah bagaimana membuat seperti halaman portal berita. Dia sudah create di Laravelnya, nanti tinggal ditampilkan lewat HP. Nah, itu kira-kira, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.